Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi adat dan agama di Minangkabau. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Elsa Maktulava. Anggota kedua bernama Widya Fitri, anggota ketiga bernama Fatimah Zahra, dan anggota keempat bernama Muhammad Khalil. Baiklah, untuk submateri pertama mengenai pengertian adat dan fungsi adat akan saya jelaskan sendiri. Untuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian adat. Pengertian adat jika didefinisikan mempunyai banyak makna. Jika kita lihat secara persepsi, adat dapat didefinisikan sebagai pencerminan kepribadian suatu bangsa. Maka dari itu, dapat kita telisik jika dapat kita telisik setiap suku bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri atau memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing antara yang satu dan yang lainnya. Kemudian adat juga sering diistilahkan atau kita sebut sebagai adat istiadat. Adat istiadat merupakan sekumpulan sistem norma yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya yang biasanya lebih bersifat kedaerahan. Adat istiadat juga mempunyai arti yaitu tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya sebagai warisan sehingga dengan pola perilaku masyarakatnya. Setelah kita membahas mengenai pengertian adat, di dalam pembentukan adat itu sendiri akan saya bahas secara singkat. Dalam pembentukan adat itu sendiri terdapat unsur-unsur yang mendasarinya. Teman-teman bisa melihat makalah. Unsur yang pertama yaitu nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah ide atau gagasan mengenai hal tertentu yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Contohnya saja, misalnya mengenai dalam suatu lingkup masyarakat tersebut terdapat kebiasaan bergotong royong, atau dalam suatu daerah tersebut terdapat kebiasaan yaitu menghormati orang yang lebih tua. Kemudian unsur yang kedua yaitu adanya sistem norma. Sistem norma ini diartikan sebagai sejumlah ketentuan dan aturan yang sifatnya mengikat suatu kelompok masyarakat yang menetap di daerah tersebut. Kemudian unsur yang ketiga yaitu adanya sistem hukum. Suatu adat yang memiliki sejumlah aturan hukum merupakan ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat bagi seluruh masyarakat yang menetap di lingkungan tersebut. Kemudian unsur keempat adanya aturan khusus. Adat istiadat yang memiliki aturan khusus yang bersifatnya mengikat warga tentang suatu hal. Kemudian setelah kita membahas mengenai pengertian, setelah membahas mengenai unsur, kita akan langsung masuk ke membahas mengenai fungsi dari adat itu sendiri. Teman-teman dapat melihat makalah ya atau PPT yang disajikan. Adat sebenarnya memiliki banyak fungsi yang sudah kita rasakan, tapi akan saya jabarkan beberapa fungsi dari adat. Yang pertama, fungsi adat yaitu memiliki kepiripan seperti hukum yang sudah ditetapkan oleh negara, yaitu pada dasarnya adat memiliki fungsi untuk keadilan, pengendalian sosial, pengusahaan kebaikan dengan tujuan bersama. Yang kedua, adanya sebagai acuan sistem norma dan tata kelakuan masyarakat. Selain hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, adat juga memiliki acuan tersendiri dalam berbagai daerah yang mengatur kelompok yang ada di daerah tersebut sebagai acuan yang membentuk kebiasaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat integritas pola perilaku masyarakat. Yang keempat, sebagai media untuk dapat saling hidup rukun dan menjunjung tinggi kebersamaan. Yang kelima, kearifan lokal yang dijadikan masyarakat untuk saling menghargai. Yang terakhir, yang keenam, pemersatu perbedaan golongan dalam suatu perbedaan kasta maupun tingkat strata dalam kehidupan. Baiklah, sekian dari penyajian saya terkait dengan
submateri pengertian adat dan fungsi adat. Baiklah, akan kita lanjutkan ke submateri berikutnya. Terima kasih.